Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Tribuners, inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Pavel Durov, Telegram dan hipokrisi Barat. Pencipta aplikasi media sosial Telegram, Pavel Durov diciduk aparat keamanan Prancis begitu pesawat jet pribadinya mendarat di lapangan terbang Le Bourget di pinggiran Paris. Durov dikenai 12 tuduhan serius, diantaranya membantu perdagangan obat bius, pencucian uang, distribusi material seks anak di platform yang diciptakannya. Presiden Prancis Emmanuel Macron berkelit mengatakan kasus itu urusan penegak hukum Prancis dan tidak ada motif politik di baliknya. Emmanuel Macron diketahui pengguna aktif kanal Telegram, aplikasi yang digunakan hampir 1 miliar orang di dunia. Telegram disukai karena jaminan perpesanannya yang terenskripsi ketat, kemampuan pengiriman file besar, sulit dibaca atau disusupi perangkat lunak untuk memantau lalu lintas informasi di dalamnya. Namun kerahasiaan sistem perpesanan itu pula yang disukai para kriminal kelas berat, termasuk ISIS dan kelompok-kelompok teroris internasional lainnya. Kini Pavel Durov telah dibebaskan dengan uang jaminan. Kasusnya masih akan dilanjutkan aparat penegak hukum Perancis. Pavel Durov meski lahir dan besar di Saint Petersburg, Rusia, dia kini bukan warga negara Rusia. Durov sejak beberapa tahun lalu berstatus warga negara Prancis dan Uni Emirat Arab. Ia selama ini juga lebih banyak tinggal dan beraktivitas di Dubai. Pemerintah Emirat Arab telah menuntut Prancis agar transparan dan memberikan akses hukum kepada Durov. Lebih jauh lagi, guna menekan Prancis, Emirat Arab membekukan sementara waktu kontrak pembelian 80 unit jet tempur Rafale F4 senilai 80 bilion dolar Amerika. Pavel Durov sebagai warga elit Dubai memiliki hubungan sangat dekat dengan Pangeran Hamdan bin Muhammad Al Maktoum, putra Perdana Menteri Emirat Arab. Tokoh-tokoh utama Rusia juga menyerukan hal sama dan menyebut penangkapan Pavel Durov dilakukan atas order elit Washington terkait upaya mengendalikan platform media Telegram. Durov sebenarnya bermusuhan juga dengan elit Rusia, termasuk Presiden Vladimir Putin. Konon atas masalah itu ia melepaskan kewarganegaraan Rusianya. Pemerintah di seluruh dunia memang selama bertahun-tahun berupaya untuk memperlakukan kontrol yang lebih besar atas kebebasan berbicara di internet. Mulai isu-isu kekerasan, kebencian rasial, perundungan, seks bebas, hingga misinformasi disengaja atau hoax terkait politik, pandemi COVID-19, dan isu-isu sensitif lainnya. Tapi penangkapan seorang pendiri perusahaan teknologi oleh negara demokrasi liberal seperti Prancis tidak banyak contohnya. Mungkin Julian Assange, pendiri Wikileaks yang mempermalukan Amerika Serikat dan banyak negara di dunia, adalah contoh terbaik sebelum Pavel Durov. Lalu apa maksud dan tujuan penangkapan Pavel Durov? Adakah kaitan dengan perang di Ukraina? Benarkah Amerika Serikat ada di balik kasus bos Telegram ini? Kita akan menyimak lebih dulu sepucuk surat menarik yang dikirimkan Mark Zuckerberg ke Komisi Hukum DPR Amerika Serikat. Pendiri Facebook dan kini memimpin Meta yang membawai aplikasi perpesanan paling populer di dunia yaitu WhatsApp dan Instagram itu menyingkap kebijakan pemerintah Amerika Serikat di bawah Joe Biden. Gedung Putih meminta Mark Zuckerberg lewat Meta agar menyensor informasi-informasi tertentu terkait wabah COVID beberapa waktu lalu. Di bawah tekanan itu pula, Meta akhirnya mengambil keputusan untuk mengontrol konten-konten tertentu terkait isu COVID-19. Hal sama sebenarnya juga dilakukan Meta di banyak isu lain, termasuk konten politik, konflik, perang, Zionisme, antisemitik, pornografi, dan lain sebagainya. Platform raksasa lain juga melakukan hal yang sama, termasuk Google dan YouTube. Ada sebuah situasi ketika kendali dan kontrol atas lalu lalang informasi di media maya kini dibuat menjadi tidak bebas lagi. Bocoran Edward Snowden lewat Wikileaks mengungkap betapa Badan Keamanan Nasional Amerika atau NSA telah sengaja selama bertahun-tahun memata-matai warganya lewat berbagai aplikasi di media sosial. Pengumpulan informasi pribadi, pergerakan orang atau kelompok kini juga banyak dilakukan lewat algoritma aplikasi dan
platform-platform di internet. Bahkan ada perangkat intelijen atau spyware yang ditanamkan ke aplikasi tertentu lewat virus yang masuk ke peralatan komunikasi yang digunakan penggunanya. Telegram adalah satu dari sedikit aplikasi berpesanan dan saluran distribusi konten terenskripsi yang relatif tidak bisa dikontrol kekuatan hegemonik Barat. Dari titik inilah penangkapan Pavel Durov ditafsirkan sebagai langkah awal kekuatan Barat untuk mengontrol Telegram yang sangat populer di Rusia, Ukraina, Eropa, serta Timur Tengah. Kisah Pavel Durov adalah bagian perang informasi global yang panas. Ini melengkapi sejarah TikTok di Amerika yang dalam tanda kutip ditundukkan akibat tekanan tanpa henti elit Washington. Lalu mengapa Durov ditangkap di Paris, tempat ia melabuhkan kewarganegaranya karena berharap kebebasan ala revolusi Perancis? Seorang analis Rusia berpendapat penangkapan Durov ada kaitan pula dengan protes anti Perancis di bekas koloninya di benua Afrika. Pengaruh Prancis didegradasi lewat kampanye masif di mana infrastruktur Telegram digunakan untuk menyebarkan narasi anti-kolonial dan anti-makronis. Platform yang sama dipakai untuk mendistribusikan konten berisi narasi tertentu tentang perang Ukraina, baik di Rusia maupun di Ukraina dan di media internasional lainnya. Paris sangat ingin membuat dirinya relevan dalam hal operasi psikologis dan mempengaruhi jalannya perang di Ukraina. Namun Prancis tidak memiliki sarana teknologi untuk melakukannya. Jadi hal ini mungkin menyebabkan Macron memutuskan caranya sendiri untuk menekan Durov. Otoritas Prancis pasti sangat ingin mencoba untuk tetap fokus pada permainan politik global dan Telegram saat ini adalah bagian dari politik global. Jika Prancis berhasil, maka Amerika tentu saja sangat senang mengingat persekutuan kuat Macron dan NATO yang dikontrol oleh Washington. Lantas mengapa Pavel Durov dulu justru tidak ditangkap aparat Rusia mengingat kebebasan dan kerahasiaan di aplikasi yang diciptakan tokoh muda kaya ini juga sempat dipersoalkan oleh otoritas Rusia. Ia dulu pernah diisukan Badan Keamanan Federal Rusia atau FSB mempersekusi Pavel Durov karena masalah enskripsi Telegram. Ada mitos FSB di masa lalu meminta kunci enskripsi Telegram kepada penciptanya. Isu itu ternyata keliru. FSB ternyata hanya ingin Telegram menyediakan akses teratas pada investigasi kejahatan serius berdasarkan kasus per kasus. Itu perbedaan yang sangat besar dibandingkan dengan apa yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat dengan Meta atau Twitter atau yang sekarang X melalui pintu belakang mereka yang benar-benar terbuka. Ketika Pavel Durov pergi ke Amerika, orang Amerika seperti diduga meminta akses Telegram untuk mengawasi semua orang. Jadi ia mendirikan kantor Telegram di Dubai dan kemudian mengajukan kewarganegaraan Perancis lewat program sangat khusus untuk orang-orang tertentu saja. Durov menjadi warga negara Perancis 3 tahun lalu, tepatnya sebelum peluncuran operasi militer khusus ke Ukraina. Ketika kini ia ditangkap di Perancis, negeri yang mendewakan kebebasan individu, Pavel Durov menemui hari sialnya. Elit Eropa umumnya bungkam atas penangkapan Pavel Durov gara-gara kerahasiaan dan kebebasan moderasi platformnya. Ini menjadi ironis ketika para elit Eropa umumnya dan selama ini selalu memuji nilai-nilai Eropa. Ini sebuah hipokrisi hebat yang terang benderang yang ditunjukkan elit Barat. Soal moderasi platform, Telegram sebenarnya melakukan pembatasan-pembatasan penggunanya mengakses konten dan kanal tertentu. Yang tidak bisa disentuh di Telegram sampai hari ini adalah enskripsi perpesanan yang tidak bisa dipakai untuk memantau dan atau memata-matai penggunanya. Telegram mengelola servernya sendiri di seluruh dunia dan perutaannya dilakukan melalui Amazon, Cloudflare, dan Google. Sejak Telegram diluncurkan, intelijen atau pengawasan Amerika Serikat memiliki cara. Sejak Telegram diluncurkan, lembaga intelijen Amerika Serikat tentu memiliki cara untuk memblokirnya dengan mudah lewat jaringan penyedia servernya jika mereka menginginkannya. Uni Eropa secara umum, Perancis dan tentu saja Amerika sangat menginginkan apa yang sudah dimiliki kekuatan hegemonik itu, yaitu akses ke segalanya tanpa legalitas hukum apapun. Pertanyaan kuncinya sekarang adalah, apakah mereka akan mendapatkannya dengan memberikan tekanan pada Pavel Durov? Tidak ada bukti Durov memiliki kunci enskripsi Telegram. Bagaimana jika mereka salah orang? Nikolai Durov, saudara Pavel yang sangat dikenal berhati-hati, adalah
arsitek jenius Telegram. Dia seorang ahli matematika dengan 2 gelar doktor serta medali emas dalam berbagai olimpiade matematika tingkat internasional. Prancis mungkin memilih jalan panjang guna menemukan kesepakatan baru. Pavel Durov yang disikat, kasusnya dibuat berlarut-larut dan berarti akan menghancurkannya secara perlahan. Di saat itulah Pavel Durov dan Nikolai Durov mungkin bakal menyerah dan lalu memberikan kunci-kunci legendaris Telegram kepada aparat Prancis, sekutu penting Washington di Eropa. Tribuners, kekuatan Barat selama berpuluh tahun mengkampanyekan nilai kebebasan dan demokrasi. Mereka berusaha mengekspor nilai itu ke Asia, Afrika, Amerika Selatan, Timur Tengah, dan negeri-negeri dunia ketiga. Di saat bersamaan, imperialisme dan kolonialisme Barat menghisap sumber daya alam dan menggunakannya untuk kemakmuran dan kebebasan mereka sendiri. Ketika masyarakat global saat ini ada di dalam ekosistem digital internet, imperialisme mereka berkecambah dengan memaksa dunia harus dalam genggaman mereka. Pemaksaan dan usaha mengendalikan kebebasan di platform internet inilah sikap paling hipokrit Barat, sekaligus menunjukkan wajah asli imperialis mereka.